Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Wa kharaja bil ma'i, masih tentang macam-macam najis. Di antara najis di antara najis yang disebutkan yang lalu adalah kamuskirin ma'i'in, seperti perkara yang memabukkan yang cair. Perkara memabukkan yang cair. Itu perkara yang memabukkan yang cair hukumnya adalah najis. Hukumnya adalah najis. Nah, tuaknya kah, birnya, terserah apa namanya, anggur merahnya, nah, apapun lah sekarang yang memabukkan, banyak macam, bahkan sekarang udah dijual legal sepertinya. Nah, kawal anak-anaknya, zaman sudah makin parah. Dulu payah, orang sembunyi-sembunyi jual minuman keras. Sekarang masuk ke swalayan, udah ada standnya sendiri. Tulisannya 18 plus, yang dijual minum-minuman keras tadi itu. Botolnya cantik-cantik, harganya mahal-mahal. Dibeli juga sama orang. Nak buat dosa, rela keluar duit banyak. Jadi hati-hati. Nah, itu hukumnya najis. Sedikit pun ya najis. Jadi minum setetes pun haram. Nah, wa kharaja bil ma'i, maka keluar dengan kata cair. Nah, nahwul banji wal hashish, seperti kecubung dan ganja lah kita bilang. Di situ diartikan apa? Hashish. Hashish itu rumput yang memabukkan. Ya, kurang lebih macam ganja lah. Nah, banjinya kecubung. Oh, banjinya ganja. Oh, banji. Di situ kecubung. Nah, ya pokoknya yang sejenisnya lah yang memabukkan. Ganja dan kecubung. Yang mana? Oh, halaman berapa? Yang terjemahan halaman 81, ibu-ibu yang bawa kitab terjemahan halaman 81. Nah, jadi tidak termasuk kepada najis adalah yang memabukkan yang sifatnya tidak cair, tapi sifatnya padat, seperti ganja, kecubung. Saya tak pernah seumur hidup ngelihat pohon kecubung. Nah, payah. Di tempat kami payah. Di sini ada. Nah, kalau di sini ada, hati-hati. Tak dapat orang tuh nanti ganja, kecubung pula mainnya. Nah, tak dapat sabu itu pula mainnya. Sama hukumnya haram kalau untuk mabuk-mabukan. Tapi dia bukan najis. Begitulah juga yang lainnya. Sabu, ekstasi, opium, putau, terserah apa namanya. Kalau dia sifatnya benda padat, walaupun memabukkan, dia bukan najis. Dia bukan najis. Nah, walaupun hukum mengkonsumsinya sampai derajat memabukkan itu haram. Kalau bisa dikonsumsi tanpa memabukkan nggak haram. Ganja itu katanya kalau dimakan gitu aja nggak mabuk. Kalau jadi asap dia baru mabuk. Jadi ganja tuh kayak daun ubi, di sayur segala macam tuh bisa katanya. Tapi kalau dikeringkan, jadi asap, dihirup, itu baru memabukkan. Nah, itu haram. Nah, bukan berarti begini, perkara yang bisa memabukkan asalnya itu semuanya haram. Enggak. Ya, anggur merah itu berasal dari buah anggur. Ya, buah anggurnya kalau lagi dimakan begitu saja kan nggak haram. Nah, bisa paham maksudnya. Nah, jadi jangan dibilang, oh ganja tuh haram, nggak boleh mutlak dimakan. Ternyata dulu katanya di Aceh itu jadi bahan sayuran, jadi segala macam. Saya nggak tahu persis, tapi ada sampai kabar seperti itu. Jadi ya kayak daun sop, tambah-tambahan masakan begitulah katanya. Daun ganja. Dan nggak mabuk yang makan.
Cuma katanya ketagihan memang. Jadi kalau ketagihan itu nggak masalah, asal nggak mabuk. Kan gitu. Jangan dibilang, wah ketagihan itu kan berarti ada ininya, ada zat yang bikin ketagihan. Nggak masalah, yang nggak boleh itu zat bikin mabuk. Nah, kalau jumpa polisi ditangkap juga. Ini secara hukum agama. Nah, jadi kalau seandainya dia itu memang dikonsumsi dengan tujuan memabukkan atau dengan ukuran yang bisa memabukkan, haram. Tapi kalau tidak, tidak. Dan bahkan dia bukan najis. Jadi kalau ada orang sholat, diambilnya daun ganja, dimasukkannya ke kantong, dia sholat nggak masalah, sah sholatnya. Kenapa? Karena dia bukan benda cair yang memabukkan. Ada polisi bawa sabu, atau bajunya kena bubuk sabu-sabu tadi itu. Sholat dengan pakaian yang kena sabu-sabu tadi, sah sholatnya. Karena dia bukan cairan yang memabukkan. Tapi kalau baju polisi tadi kena percikan tua misalnya, atau kena percikan minuman keras dari botolnya, dipecahkan, percik ke baju, itu nggak boleh dibawa sholat. Kenapa? Karena dia najis. Nah, nggak itu tadi. Jadi maka inilah hukum sesuatu yang padat tapi memabukkan. Dia bukan najis tapi haram dikonsumsi kalau dengan niat untuk mabuk-mabukan atau sampai ke derajat yang bisa memabukkan. Nah, habis masalah itu, kita masuk masalah yang baru. Nah, ini masalah yang sulit, jelimet, tapi jarang kita amalin. Nah, watat huru khamrun takhallalat binafsiha, dan menjadi suci khamar yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Ini biasa di bab toharoh disebut dengan mayat huru minan najasat. Apa-apa yang bisa suci daripada najis. Biasanya kan najis itu tidak bisa suci. Najis yang bisa suci itu yang bernajis. Kalau najisnya nggak bisa suci. Misal, baju kena darah, bajunya bernajis, bisa nggak disucikan bajunya? Tapi kalau ada satu mangkok darah, bisa nggak darah nih kita ubah jadi benda yang suci? Nggak bisa. Kaki kita terpijak kotoran ayam, kaki kita bernajis, bisa nggak disucikan kaki kita? Bisa. Tapi tai ayam kering mau disiram sampai kayak manapun tetap najis dia, bahkan airnya jadi kotor gitu. Nah, maka di sini ada satu bab tambahan. Nah, satu bab tambahan dalam fikih itu najis yang bisa jadi suci. Apa najis yang bisa jadi suci? Nah, ini yang pertama. Tatahuru khamrun takhallalat binafsiha. Menjadi suci khamar yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Kalau ada khamar, ada perasan air anggur, kemudian sudah jadi khamar, sudah memabukkan, lalu ternyata berubah dengan sendirinya, nggak dikasih campuran, nggak ditambahin apa-apa, tiba-tiba berubah menjadi cuka, maka dia menjadi suci. Saya nggak tahu cuka itu dibuatnya dari apa. Kalau dulu orang dari khamar ini. Kalau dulu orang buatnya dari khamar ini, cuka atau cuka yang rasanya asam, biasa ada di makanan tuh, ditambah makanan di kue-kue. Nah, kalau seandainya khamar tadi berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka dia menjadi suci. Inilah najis yang bisa berubah menjadi suci. Istilahnya dengan istihalah, berubah bentuk, berubah keadaan. Min ghairi musahabati ainin ajnabiyatin, tanpa menambahkan kepadanya benda asing. Jangan ditambah benda asing. Kalau misal ada khamar, ada air perasan anggur yang sudah memabukkan, lalu orangnya pingin ini kayak mana biar jadi cuka. Oh, katanya misal aja nih, misal katanya tambah garam, ditambahi garam, dibiari beberapa lama, betul berubah jadi cuka, nggak suci, tetap najis. Kenapa? Karena ditambahi sesuatu.
Air. Nah, walaupun suci kayak tadi garam tuh. Walaupun suci juga tambahannya. Atau ada zat kimia. Misalnya ditambahin entah apalah. Nah, zat kimia segala macam, mungkin bubuk belerang segala macam tambahin ke situ, akhirnya berubah jadi cuka misalnya. Yaitu tetap hukumnya cukanya bernajis. Syarat khamar ini menjadi cuka dan cukanya itu suci kalau berubah sendiri tanpa ditambah apapun. Nah, wa illam tu'assir fit takhlili kahasatin. Walaupun yang ditambahkan itu tidak berpengaruh apa-apa. Seperti kerikil, misal. Contoh saja. Ini misalnya air khamar tadi. Ditambahin garam. Karena katanya garam bisa merubah khamar jadi cuka. Ditambahi garam. Berubah jadi cuka. Najis. Garamnya ngasih pengaruh. Atau nggak ngasih pengaruh. Udahlah masukin batu aja. Tujuannya apa? Nggak ada tujuan. Biar jadi cuka. Nggak ada niat merubah jadi cuka. Tapi dia masukin batu. Ternyata khomarnya berubah dengan sendirinya menjadi cuka. Batu itu nggak ngasih pengaruh. Tetap hukum cukanya bernajis. Paham? Walaupun batunya tidak memberi pengaruh. Kenapa? Karena hukumnya sebenarnya begini. Begitu batunya masuk, batunya apa hukumnya? Bernajis. Batunya bernajis. Lalu cukanya suci. Tapi batunya menjadi suci nggak dengan sebab terbasuh oleh cuka? Kan enggak. Jadinya bernajis lagi cukanya. Paham maksudnya? Dan batu ini sesuatu yang gampang dielakkan. Ngapain dia masuk situ? Kan gitu. Nah. Tak ada pengaruh. Nah. Kalau seandainya pokoknya asal ada benda lain yang masuk ke situ. Nah. Walaupun nggak larut. Itu tadi. Karena batunya bernajis. Nah itu tadi. Karena batunya bernajis. Nah, tentunya kan gini, batu itu sesuatu yang ada di dalam, tapi dia bisa dielakkan. Nanti hukumnya, wadahnya ini kan seharusnya bernajis. Paham? Wadahnya kan bernajis. Yang kena waktu masih jadi khamar. Waktu dia jadi cuka, ya seharusnya cukanya bernajis juga. Kenapa? Karena wadahnya kan juga udah bernajis. Nah, jadi di sini dibahas. Wayat ba'uha fit taharatid dunni. Ad-dunnu. Nah, dunnu atau dannu di situ. Dannu. Dan mengikut kepada si cuka tadi, kepada si khamar tadi, ketika berubah menjadi suci, itu adalah wadahnya. Kalau wadahnya nggak apa-apa, dia dihukumi suci. Kenapa? Kalau wadahnya ini hukumnya sama kayak batu tadi, ya kapan kita punya cuka yang suci? Paham? Nggak pernah akan ada cuka yang suci. Oh, wadahnya bernajis, cukanya bernajis. Walaupun dia udah jadi cuka. Kenapa? Karena wadahnya belum disiram, misalnya gitu. Lah gimana mau dapet cuka yang suci kalau wadahnya nggak dianggap suci? Mana ada cuka yang bisa menjadi suci? Tapi kalau batu kan bisa dibuang. Nah, itu bisa dihilangkan. Tapi kalau wadah ini nggak akan bisa. Nah, jadi maka karena itu dikatakan di dalam hasyiah i'anatut talibinnya. Nah, di sini dikatakan li'annahu la wajha li taharatid danni fa innahu la yu'athir fihi al istihalatu kama la yakhfa. Fala yakunu lana khallun muttakhadun min khamrin tahirin. Maka tidak akan pernah ada cuka yang suci kalau seandainya itu tidak dihukumi suci. Ya pasti air itu kan nggak bisa ngambang tanpa bejana, kan begitu. Ada air bisa ngambang tanpa bejana, mana? Ya secara adatnya kan tak akan bisa seperti itu. Pasti akan ada wadahnya. Nah, jelas maksudnya ya. Jadi khusus untuk wadahnya dimaafkan. Nah, ini bagian yang sulitnya. Wa in tasyarraba minha. Walaupun nah si wadah tadi menyerap daripada cuka atau cukanya tuh terserap ke dalam wadah. Ya kalau wadah kita macam sekarang kaca, ya ini nggak nyerap, dia nempel aja.
Tapi orang dulu kan wadahnya kadang dari kulit. Nah, yang mungkin bisa masuk ke pori-pori nyerep di kulit tadi. Ya, walaupun nyerep gitu dimaafkan lah. Nah, kadang orang dulu wadahnya itu mungkin dari kayu, bisa nyerep, apalagi misalnya belanga dari apa? Tanah liat. Nah, kadang bisa nyerep. Nah, walaupun begitu udah dimaafkan. Kenapa? Karena payah memang jaganya. Nah, jadi walaupun nyerep ke dalam situ. Nah, yang berikutnya, sampai sini bisa paham ya? Ya, ini cuma paham-paham aja karena entah kapan kita bikin cuka dari kemarin. Cuma ya begitulah. Insya Allah bentuk mensyukuri akal. Ulama udah nulis ini, masa nggak kita baca? Kalau bukan kita yang baca siapa? Au ghalat fihi wartafa'at bisababil ghilyani thumma nazalat. Atau dia menggelegak, mendidih. Di situ diartikan apa? Mendidih. Atau dia mendidih. Kadang begini, namanya minuman seperti itu, tuaknya, niranya, segala macam, tiba-tiba buihnya tuh naik gitu. Nah, ya kan? Buihnya tuh naik. Kan gini, misal nih, mohon maaf, misal ini adalah khamar tadi. Ya yang dimaafkan, itu adalah yang kena dia saja, kan begitu. Yang sini yang nggak ada urusan, kan gitu. Wadahnya yang di sini nggak ada urusan. Tapi kalau seandainya dia menggelegak, buihnya naik ke atas, kan tersentuh jadi bernajis. Kemudian turun lagi, ini dimaafkan nggak nih yang atas ini? Ah, di sini dikatakan au ghalat fihi wartafa'at, atau dia mendidih, menggelegak, kemudian naik buihnya tadi, bisa babil ghilyan, karena dia mendidih, membuih tadi, summa nazalat, maka itu tetap dimaafkan. Maka itu tetap dimaafkan. Amma adapun idartafa'at bila ghilyan, kalau seandainya dia itu naik tanpa dia mendidih, bal bi fi'li fa'ilin, tapi karena perbuatan seseorang, falatathur, maka nggak suci atasnya. Ini agak sulit juga gambarannya. Nah, sampai kena ketutupnya lah gitu misalnya. Nah, nggak tahu bagaimana caranya dia bisa naik, mungkin digoncang atau bagaimana. Nah, itu tadi. Jadi itu nggak suci bagian atasnya. Nah, itu tadi. Naik dia. Nah, mungkin begitulah maksudnya. Nah, bukan dengan mendidih dengan sendirinya tadi. Kalau mendidih dengan sendirinya nggak ada masalah. Nah, wa in ghumiral murtafi'u qabla jafafihi au ba'dahu bi khamrin ukhra. Walaupun disiram yang naik tadi sebelum keringnya dengan khamar yang lain. Misal, ini khamar, kemudian naik dia ke atas, ada bekas basahnya. Ada bekas basah-basahnya. Kan itu. Ini berarti dia naik, tapi akibat perbuatan orang. Lalu sama seseorang disiram lagi, supaya turunlah dengan khamar yang lain misalnya. Supaya turun. Maka itu tetap dikatakan tidak menjadi suci. Kalau dia turun ke situ. Kalau mau ketika jadi khamar dipenuhkan aja sekalian, kemudian ditunggu jadi cuka. Tapi kalau dituang masih ada sisa yang di atas itu tidak bisa menjadi suci. Alal aujah, menurut pendapat yang dimenangkan, yang lebih kuat. Kama jazama bihi syekhuna, sebagaimana yang ditetapkan oleh guru kami Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Walladhi i'tamadahu syekhuna al-muhaqqiq Abdurrahman bin Ziyad. Nah, dan yang dipegangi oleh guru kami Al-Muhaqqiq Abdurrahman bin Ziyad, annaha tathuru in ghumiral murtafi'u qoblal jafaf. Kalau dia disiram dengan khamar yang lain, jangan pakai air. Kalau pakai air berarti ada benda selain khamar yang masuk ke situ. Ini disiram pakai khamar yang lain. Nah, berarti proses penyiraman ya kan, kalau penyiraman kena dari atas itu ya memang wajar. Tapi kalau dari bawah ke atas itu kan nggak wajar. Kalau dari atas ke bawah kan memang begitu cara nuangnya. Jadi dituang, turunlah khamar tadi. Kalau dia itu nyiramnya sebelum kering, maka ini hukumnya bernajis. Nah, mohon maaf, maka hukumnya suci. Tapi kalau niat menyiramnya itu setelah kering, yang di atas ini udah kering, maka itu hukumnya tetap bernajis. Nah, kalau mau cuci dulu, baru masukkan khamar baru. Nah,
Dan nggak usah bingung, nggak usah pusing lah. Nah, yang penting tadi inti poinnya dapat. Summa qala, kemudian beliau berkata, Al-Imam Al-Muhaqqiq Abdurrahman bin Ziyad itu berkata, "Lau subba khamrun fi ina'in." Kalau ada khamar dituangkan ke dalam satu bejana. Dah, ini berisi khamar. Misal, summa ukhrijat minhu, kemudian khamar yang di bejana ini dituangkan ke tempat lain. Ada nggak sisa khamar di bejana ini? Kan ada. Wa subba fihi khamrun ukhra, kemudian disiram khamar lain. Nah, disiram khamar lain ba'da jafafil ina, setelah bejananya kering. Pertama nih, khamar masukin. Habis itu tuang ke tempat lain, basah-basah khamarnya. Dibiarin kering. Hukum tempatnya apa ini? Bernajis, mutanajis. Kemudian dituang khamar lain. Setelah kering, wa qabla ghaslihi, belum dicuci. Waktu dia udah kering, belum dicuci, dituang lagi. Nah, paham? Dituang lagi. Lam tathur, ini tidak akan jadi suci, cukanya. Nggak akan jadi suci. Kalau mau cuci dulu nih. Nah, itu tadi. Kalau mau lagi basah-basah, tambahin. Tapi kalau kering tadi, kemudian ditambahin, nggak bisa jadi suci. Dicuci dulu bejananya, baru tuang khamar baru. Nah, wa in takhallalat ba'da naqliha minhu fi ina'in akhar, walaupun khamar yang kedua ya kita bilang, khamar yang kedua bejana kering belum dicuci, ganti khamar yang lain. Ini khamar kalau jadi cuka tidak akan suci. Seandainya dipindahlah khamar ini ke tempat lain, kemudian dia jadi cuka di tempat lain, benajis juga tuh. Nah, khamar yang kedua tuh. Nah, ibu-ibu nggak paham nggak apa-apa, Bu. Ini sekedar baca saja. Nah, intaha, habis pembahasan itu. Dah, intaha, habis. Intaha ini artinya, mohon maaf, bukan habis pembahasan, habis ucapan Imam Abdurrahman bin Ziyad. Nah, sampai situlah ucapannya. Ini yang lanjutannya bukan ucapan beliau lagi, supaya jelas. Nah, karena ulama ini menjaga mana kutipan dari ulama, mana yang sudah isi kitabnya. Nah, supaya tidak mudraj istilahnya. Ada istilah hadis itu hadis mudraj. Hadis mudraj itu ucapan perawinya pun jadi masuk ke dalam hadis. Misal, ada orang baca hadis. Nah, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu didirikan 5. Diingat ini ya, 5. Pikirnya kalimat diingat ini ya itu masuk dalam hadis, padahal itu adalah ucapan gurunya. Nah, itu tadi. Jadi di sini ini kurang lebih untuk membatasi. Nah, jadi ucapan Al-Imam Muhaqqiq Abdurrahman bin Ziyad itu dari yang tadi itu. Nah, lau subba khamrun sampai inaan akhar. Sampai situlah. Habis ucapan Imam Abdurrahman bin Ziyad. Wad dalilu ala kaunil khamri khallan, dan dalil tanda bahwa khamar itu sudah berubah menjadi cuka. Apa tandanya, cirinya? Nah, al-humudatu fi ta'miha, asam pada rasanya. Saya nggak tahu khamar itu rasanya bagaimana. Nah, alhamdulillah sampai sekarang belum pernah minum khamar. Tapi kalau dia sudah jadi asam, itu berarti menjadi cuka. Nah, khamar tuh rasanya gimana? Pahit. Pahit. Mau Pak Isa tahu nih? Oh, nah. Dan pengalaman orang cerita sama Pak Isa. Bukan Pak Isa yang merasa. Insya Allah tidak. Mungkin asalnya pahit. Nah, pahit banyak pula yang mau Pak Isa. Nah, oh, dia memang mau mabuknya tuh. Nah, tapi kalau dia sudah berubah dari pahit menjadi asam, itu berarti dia sudah berubah jadi cuka. Wa illam tujad nihayatul humudati, walaupun bukan di puncak keasaman, bukan di asam yang sangat-sangat asam. Masih agak-agak asam saja. Nah, wa in kudhifat bizzabat, walaupun dia diletakkan dicampur dengan zabat.
Nah, zabat diartikan apa? Itu zabat juga. Buih. Nah, walaupun kudzipat bizabat, walaupun dia di apa? Masih membuih. Walaupun dia masih membuih. Nah, habis masalah khamar menjadi cuka. Kita lanjut. Yang memang lebih dekat sajalah ke kita. Kita alhamdulillah lah orang-orang yang jauh dari khamar insya Allah. Jadi permasalahan ini kadang nggak tergambar. Nah, nengok botol, megang botol yang isinya khamar saja banyak di antara kita belum pernah kan gitu. Nah, nengok-nengok mungkin adalah tua segala macam itu ada. Tapi megang botol yang berisi khamar saja itu belum pernah. Nah, Itu tidak botol, Ustaz. apa itu biasanya? Tong. Tong, masya Allah. Dirigen. Drigen itu kalau tua lah ya. Nah, seperti itu. Wayat huru jildu najisin. Nah, ini masuk berikutnya. Najis yang bisa berubah jadi suci berikutnya. Apa najis yang bisa berubah menjadi suci berikutnya? Wayat huru dan bisa menjadi suci jildu najisin, kulit najis. Bil maut, yang dengan sebab mati atau sebab jadi bangkai. Semua hewan yang hukumnya, yang statusnya bangkai itu adalah najis. Nah, kecuali 2. Atau kalau mau ditambah 3 lah. Apa saja bangkai yang tidak najis? Nah, ikan, manusia, belalang. Itu sajalah. 3 ini saja bangkai yang tidak najis. Nah, lain daripada itu, seluruh bangkai itu adalah najis. Mau yang besar, bangkai gajah misalnya. Najis. Tapi kalau gajah laut tidak. Nah, ada gajah laut ya. Nah, yang ada di apa laut tuh gajah laut. Nah, ataupun yang kecil seperti semut, yaitu bangkainya najis itu semua. Nah, tapi kulitnya, khusus kulitnya saja itu bisa menjadi suci. Ketika hewan itu mati tanpa disembelih sesuai syariat, maka dia menjadi bangkai, semuanya najis. Dari ujung tanduk sampai ujung kukunya, itu semuanya najis. Mau dalamnya, dagingnya, tulangnya, kulitnya, bulunya, semua itu najis. Tapi dari semua najis itu ada bagian yang bisa menjadi suci, yaitu kulitnya. Itu kulitnya. Nah, dengan apa? Bin dibag. Dengan tersama. Nah, boleh disama, boleh juga tersama. Apa beda disama dengan tersama? Kalau disama sengaja orang menyamaknya. Iya. Kalau tersama tak sengaja. Ada misal kulit bangkai jatuh pula ke rendaman buah manjakani atau ke dalam rendaman tawas. Nggak sengaja terjatuh. Diangkat, rontok pula semuanya. Tinggal kulitnya saja. Ya itu udah jadi suci. Walaupun tak sengaja. Ataupun memang disengaja. Nah, digunakan kata indibag, itu maksudnya tak sengaja saja menjadi suci, apalagi sengaja. Nah, naqahu yang bisa mensucikannya. Nah, mensucikannya dari apa? Dari darah yang menempel, lemak, urat, daging, itu harus bersih semua. Harus murni, tinggal kulit. Kalau ada bulu-bulunya, kalau sedikit dimaafkan. Misal ada kambing atau lembu mati, kan haram. Lembu mati itu haram. Biasa kalau peternak lembu mati diapakan? Nah, kira-kira diapakan? Dikubur, dibuang. Nah, kalau masih mau dimanfaatkan boleh sebenarnya. Dikuliti, tapi itu semua tangan benajis tuh jadinya ya. Nah, dikuliti, kulitnya disama. Nah, perhatikan sekali lagi bolak-balik disebutkan. Sama itu apa? Sama itu membersihkan kulit bangkai sehingga murni tinggal kulit, tak ada daging, tak ada lemak, tak ada urat, tak ada darah. Itu maksud menyamak, membersihkan kulit bangkai. Caranya bagaimana? Terserah. Mau pakai tawas, mau pakai buah manjakani kalau di dalam kitab-kitab Melayu, mau pakai kotoran burung merpati, pokoknya terserah. Yang penting memang dia bersih daripada daging, urat, darah, lemak. Murni tinggal kulit. Dari bulu pun kalau bisa suci. Nah, itulah namanya proses menyamak.
Orang kampung menyamaknya kapan? Kalau dijilat anjing. Bukan, mohon maaf. Supaya nggak salah paham. Kakimu tadi ku tengok dijilat anjing, kok sama tuh. Nah, dibersihkan, tinggal kulit aja kakinya. Air. Jadi itu bahasa yang agak menyimpang. Lihat di kamus bahasa Indonesia lah. Kita jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia pun salah pakai. Nah, bahasa Indonesia salah pakai. Sama itu membersihkan kulit, bukan basuh 7 kali salah satunya dengan air campur tanah. Ini yang sangat-sangat kita khawatirkan tersalah pahami. Ini misal nih, kebanyakan orang kalau sama kan maksudnya itu, basuh 7 kali, salah satunya dengan air campur tanah. Ada peternak lembu, lembunya mati. Kata orang, kau apai lembu tuh? Mau kukubur? Jangan. Kau kuliti, habis itu kau sama kulitnya. Oh gampang. Kulitnya cukup disama, siram 7 kali, salah satunya dengan air campur tanah, udah suci itu. Salah kan gitu jadinya. Kalau seandainya memakai kata sama tadi itu dengan itu. Padahal maksudnya bersihkan semua yang melekat, murni tinggal kulit. Nah, itulah maksud menyamak. Bulu pun tak boleh ada, kecuali yang sedikit yang udah payah bersihkannya. Jadi itu tadi, murni tinggal kulit. Nah, itu namanya proses penyamakan. Jadi kulit apapun bisa, kulit biawak. Biawak mati apa hukumnya? Bangkai. Kulitnya ambil, sama, jadikan tali pinggang. Boleh. Kulit lembu yang mati tadi. Nah, jadi kalau lembu mati ambil masih bisa. Tapi dagingnya yang nggak bisa dikonsumsi. Tapi kalau mau diakali masih bisa. Nah, hubungi penangkaran buaya, hubungi kebun binatang. Nah, mau kalian lembu seekor untuk makan singa, makan buaya, makan apa? Oh, maulah berapa? Gratis. Nah, oh ya udah cocok, besok kami ambil. Oh, jangan, aku aja yang antar. Ongkos kirimnya 300.000. Wah. Kalau yang diakatkan hewannya haram. Kenapa? Karena dia najis. Najis tak boleh jual beli. Jadi yang diakatkan adalah ongkos kirimnya. Mahal kali ongkos kirimmu 300.000. Mau ambil, tak mau usah. Nah. Kalau biawak, kalau pendapat halal ada, mazhab Maliki yang haram itu cuma babi. Nah itu deh. Kalau ditanya pendapat halalnya ya. Tapi kita kan dengan mazhab Syafi'i kita. Mazhab Maliki ini makanan paling mudah. Yang haram tuh cuma babi aja. Nah. Jadi maka kalau seandainya hewan ini mati, kulitnya masih bisa menjadi suci. Inilah contoh najis yang bisa berubah menjadi suci. Kulit dengan disama. Ingat pengertian sama. Apa ukuran penyamakan itu sudah berhasil? Apa ukuran, kalau tadi kan apa ukuran khomar sudah berubah menjadi cuka. Ini apa ukuran kulit itu sudah berhasil disama. Bihaitsu dengan sekira-kira la ya'udu ilaihi natnun wala fasadun law nuqi'a fil ma'i. Dengan sekira-kira tidak akan kembali kepadanya busuk ataupun rusak kalau direndam di air. Nah, kalau tali pinggang kulit kita rendam di air lama, kira-kira bau busuk lagi nggak? Nggak, itu berarti udah sukses penyamakannya. Tapi kalau seandainya masih ada busuk, itu biasanya yang busuk itu apa ya? Dagingnya, lemaknya itu tadi. Jadi ciri tanda bahwanya penyamakan itu udah berhasil ketika direndam nggak busuk lagi, ketika direndam tidak rusak lagi. Nah, ini ukurannya. Nah, maka kulitnya menjadi suci. Kalau suci kira-kira boleh dimakan nggak? Nah, udah jadi suci. Nah, itu tadi. Ini ada kulit lembu. Disama. Awalnya nih bangkai lembu mati. Nggak ada yang boleh dimakan. Kenapa? Karena najis. Kenapa najis? Karena bangkai. Dikuliti, kulitnya disama. Udah suci nih, udah. Bolehlah jadi kerupuk jange. Nah, kan bingung nih orang. Loh, asalnya kan bangkai. Iya, tapi udah suci. Boleh nggak dimakan? Nah, di sini ulama beda pendapat. Menurut Imam Romli, boleh dimakan. Boleh dimakan. Nah, nggak tahu. Masih bisa itu kira-kira jadi kerupuk jange tuh. Oh, masih bisa. Silahkan lah. Kalau seandainya mau. Nah, itu tadi. Kalau seandainya seperti itu. Saya pernah
jumpa orang kerjanya itu guntingi kulit biawak atau apa? Iya ada. Bukan, ini untuk dimakan. Untuk dimakan. Dikuliti jadi kayak panjang-panjang kayak mie begitu. Saya tanya, itu apa? Kulit biawak katanya. Kulit biawak. Nah, kuliti diguntingin jadi panjang-panjang. Nah, itu suci nggak tuh? Kalau udah memang kering, nggak ada lagi suci. Boleh nggak dimakan? Ah, begini. Imam Romli bilang katakan boleh kalau dari hewan yang halal dimakan. Nah, kalau dari hewan yang halal dimakan. Tapi kalau seandainya dari hewan yang haram dimakan tak boleh. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar, mau dari yang halal, mau dari yang tidak, kulit yang sudah disamak tadi tetap haram dimakan. Kenapa? Karena berubah tabiat dari makanan menjadi pakaian. Nah, itu tadi. Jadi jangan dibahas boleh atau tidak makan. Nggak boleh. Kenapa? Masa makan pakaian? Kata Imam Ibnu Hajar. Nah, tapi kalau mau makan silahkan. Karena menurut Imam Romli itu masih boleh. Mana tahu ini masih bisa jadi keropok jange. Nah, silahkan. Nah, kalau mau dimakan. Asal dari hewan yang halal ya. Nah, yang kuat mana? Tak ada yang merojihkan. Tapi ihtiyat itu lebih bagus. Kalau tak makan berdosa nggak? Kan tak berdosa. Jadi bagus tak usah makan. Tapi kalau makan antara halal antara haram. Jadi bagusnya tak usah makan. Tapi kalau seandainya ada orang yang buat seperti itu, jangan disalahkan. Nah, itu tadi. Masa pula dimakan bola itu pinggang. Oh gitu. Tapi dari hewan yang halal. Ini menurut Imam Romli. Saya pernah memang baca, bahkan ada yang mengatakan kalau dari hewan yang haram pun boleh. Iya. Nah itu tadi. Itu memang ada. Saya lupa pendapat imam siapa. Nah, itu kan memang karena sudah suci, jadi boleh. Nah, nah, jadi itu tadi. Maka ini hukum kulit najis. Tapi yang bisa disama ini adalah hewan yang ketika hidupnya itu suci. Tapi kalau ketika hidupnya saja sudah najis, maka kulitnya nggak bisa disama. Ada hewan yang ketika hidupnya najis? Itulah anjing dan babi. Nah, ini kulitnya nggak bisa disama. Nah, nggak boleh. Dua ini memang agak berat lah. Nah, jadi insya Allah ini hukum masalah menyama tadi. 1 jam sudah. Wa gagal bin wa khinzirin, insya Allah akan datang.